Ya, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sistem kepemerintahan dan otonomi daerah pembagian urusan pemerintah. Ya, oke, sebelum beranjak ke materi pembahasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk kelompok 1, ya ini yang pertama ada Marda NPM 128, yang kedua ada Sabrina NPM 131, yang ketiga ada Yeksa NPM 134, yang keempat ada Dia NPM 144, dan yang terakhir ada Niken NPM 154. Poin A, kewenangan pemerintah pusat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Negara Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat yang diperintah oleh pemerintah pusat. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia diatur oleh konstitusi. Wewenang di Indonesia adalah Presiden. Negara kita terdiri dari beberapa provinsi yang terdiri dari beberapa kabupaten dan kota untuk mengurangi beban kerja pemerintah pusat. Beberapa daerah memiliki kekuatan untuk menggunakan anggaran pemerintah mereka sendiri dalam bentuk hak otonomi. Untuk memilih pemimpin daerah dan legislator daerah di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, mereka akan dipilih oleh garis pemilihan yang demokratis. Sesuai dengan hukum Indonesia dinyatakan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pelaksanaan desentralisasi mensyaratkan pembagian fungsi pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah otonom. Gagasan bahwa masih ada urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang terdiri dari yang pertama, kebijakan luar negeri mengacu pada penunjukan penjabat diplomatik dan penunjukan warga negara pada jabatan lembaga internasional. Yang kedua, pertahanan. Yang ketiga, keamanan. Yang keempat, cetak uang dan pajak. Yang kelima, justisi. Yang keenam, agama. Untuk hal-hal yang dipercayakan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat terus melakukan kontrol, tetapi dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kekuasaan ini, pemerintah provinsi harus selalu memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, eksternalitas. Pendekatan untuk distribusi urusan pemerintah yang memperhitungkan implikasi atau konsekuensi dari mengelola urusan pemerintah. Yang kedua, efisiensi. Cara yang dilakukan untuk membagikan urusan pemerintah yang memperhitungkan persediaan sumber daya, baik personel, uang, ataupun perlengkapan, untuk mencapai keakuratan, keamanan, berikut target yang hendak dicapai dalam administrasi bisnis. Poin B, kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintah daerah meliputi kewenangan membuat perda-perda dan penyelenggaraan pemerintahan yang diemban secara demokratis. Pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah karena hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan disebabkan oleh hakikat negara. Penyelenggaraan pemerintah daerah berpedoman pada 3 asas, yakni yang pertama, desentralisasi. Desentralisasi memberikan ruang terjadi penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang kedua, dekonsentrasi. Adanya pelimpahan kewenangan yang secara fungsional dari penjabat atasan dari pemerintah pusat kepada pejabat daerah. Dan yang terakhir, tugas pembantuan. Poin C, perbedaan wewenang pemerintah pusat dan daerah. Dalam pasal 13 dan 14 menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dapat hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk hubungan struktural ini mungkin bisa dilihat dari struktur organisasinya. Untuk di tingkat nasional ini
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan untuk tingkat daerah, yakni kepala daerah. Selanjutnya untuk hubungan fungsional. Untuk hubungan fungsional ini melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang harus dipastikan dalam rangka untuk pelaksanaan tata kelola yang baik. Poin D. Dampak negatif dan positif otonomi daerah. Dari sisi ekonomi, untuk positifnya dari sudut pandang ekonomi, mencapai otonomi daerah memiliki banyak keuntungan, termasuk pemerintah daerah memungkinkan penduduk daerah untuk mengeksploitasi sumber daya alam mereka di setiap daerahnya. Untuk negatifnya, namun semenjak sebelum reformasi, pemerintah pusat melakukan begitu banyak pengaruh atas semua kegiatan negara. Kekuasaan pemerintah terhadap pemerintah daerah dianggap telah membatasi kewenangan daerah. Selanjutnya, tadi aspek sosial budaya. Untuk sisi positifnya, pemerintah daerah dapat leluasa berkreativitas dalam mengembangkan kebudayaan daerah. Bahkan, budaya dapat dikembangkan dan diperkenalkan di daerah lain. Untuk sisi negatifnya, bisa menyebabkan persaingan yang tidak seimbang antara daerah satu dengan daerah sekitarnya, karena masing-masing daerah saling menyoroti budaya mereka sendiri dan menganggapnya yang terbaik. Selanjutnya, dari aspek keamanan politik. Untuk sisi positifnya, desentralisasi adalah usaha pemerintah Indonesia untuk tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Karena implementasi dari pemberian kebijakan ini yakni melindungi wilayah-wilayah yang berniat memisahkan diri dari Indonesia. Untuk sisi negatifnya, di satu sisi otonomi daerah dapat menimbulkan konflik antar daerah kembali. Selanjutnya, untuk yang secara umum, sisi positifnya, masing-masing daerah dapat meningkatkan potensinya. Pengembangan daerah yang berpenghasilan tinggi akan berkembang lebih cepat. Untuk sisi negatifnya, daerah tertinggal akan berkembang lebih lambat. Terkadang ada ketimpangan sosial karena kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat terkadang tidak ada. Poin E, dasar pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 sebelum diamandemen menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Poin F, konsep pemerintahan daerah. Konsep pemerintahan daerah di dalamnya melingkupi organisasi, lembaga, institusi, fungsi, atau kegiatan pemerintahan dan daerah pemerintahan. Kemudian untuk lebih memahami makna dari pemerintahan daerah di bawah ini diuraikan beberapa dimensi yang menyangkut pengertian pemerintah daerah. Yang pertama, dimensi sosial. Konsep pemerintahan daerah dipandang sebagai suatu kelompok masyarakat yang terorganisasi yang bertempat tinggal di suatu tempat dengan memiliki ciri-ciri tertentu. Yang kedua, dimensi ekonomi. Mungkin kalau dimensi ekonomi ini cenderung melihat ciri-ciri yang berkaitan erat dengan kondisi dan potensi di daerah tertentu. Yang ketiga, dimensi geografi. Pemerintahan daerah dapat dipahami dengan memiliki lingkungan geografis dengan ciri-ciri tertentu yang meliputi keadaan fisik geografis, demografis, dan potensi ekonomi tertentu. Untuk yang keempat, dimensi hukum. Pemerintahan daerah dipandang sebagai unit badan hukum publik. Yang kelima, dimensi politik. Pemerintah daerah dipandang mempunyai hubungan langsung dengan aspek-aspek dari sistem politik negara yang bersangkutan. Yang terakhir, dimensi administrasi.
Pemerintah daerah disebut sebagai organisasi pemerintah sendiri yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Poin G. Bentuk pemerintahan daerah. Dua bentuk pemerintahan daerah. Yang pertama, local self-government. Pemerintah daerah otonom sebagai pemerintah daerah yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Dan yang kedua, local state government, unit organisasi pemerintahan wilayah, unit organisasi pemerintahan di daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi, yang bertugas hanya untuk menyelenggarakan instruksi-instruksi, arahan, petunjuk-petunjuk, dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Poin H. Lingkungan pemerintah daerah. Mutolib dan Akbar Alikan berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintahan daerah antara lain: yang pertama, perjalanan sejarah; yang kedua, kebudayaan; yang ketiga, tradisi keagamaan; yang keempat, geografi dan demografi; yang kelima, politik; yang keenam, kondisi ekonomi; dan yang terakhir, kondisi sosial. Poin I. Tujuan umum penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan secara umum seperti yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, semoga pembahasan materi pada video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari kami, terima kasih.